Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Salam sejahtera, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Teman-teman, pada video-video sebelumnya sudah banyak ya saya jabarkan perihal mengenai pinjaman online ilegal. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang negosiasi. Ini yang terkadang sulit dilakukan karena apa? Ada muncul anggapan dalam diri bahwa ketidakmampuan kita itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita utarakan, tidak bisa menjadi suatu dasar ya untuk istilahnya memberanikan diri mengajukan keringanan. Akhirnya apa? Kita menggunakan kata riba di situ. Nah, jadi nego keringanan ataukah nego lepas dari riba, itu yang sering menjadi polemik di sini ya. Baik, bismillah. Sebenarnya kita pahamkan dulu. Bunga itu boleh atau tidak? Pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita harus bisa memilah cara pandang kita. Apabila dari segi hukum yang berlaku di negara kita, bunga itu jelas legal, ya, bunga itu boleh, ya. Jadi pemungutan bunga, pengambilan bunga dari suatu transaksi hutang piutang itu boleh. Tapi apabila ditinjau dari segi fikih, ya, dari alhamdulillah saya muslim, bunga itu riba. Lantas bagaimana kita memposisikan diri kita, ya kan, supaya istilahnya dengan seizin Allah kita bisa memperoleh suatu keringanan di dalam kewajiban yang kita miliki, tapi juga kita lepas dari riba. Nah, ya, mungkin itu hal yang istilahnya mustahil dilakukan, tapi insya Allah tidak. Karena apabila Allah berkehendak itu pasti akan ada jalan dan itu pasti terjadi. Seperti yang pernah saya alami dulu, ya. Saya dulu sempat ada kredit macet di KPR karena memang kondisi pendapatan yang defisit ya. Jadi ini sedikit ilustrasi dulu ya, sedikit cerita. KPR saya itu menunggak 5 bulan. Kemudian listrik itu menunggak ada sekitar 2 bulan ya, 2 kali. Jadi sudah akan pemadaman. Kemudian anak-anak saya sakit. Kemudian belum lagi membayar macam-macam sampai dalam 1 bulan itu ya keuangan saya itu minus, dan untuk membayar tagihan misalkan sekarang bulan Oktober ya, jadi saya harus membayar tagihan bulan Oktober ini mengambil income atau pendapatan atau jatah bulan depan. Seperti itu terjadi tuh kurang lebih selama 3-5 tahun seperti itu. Bayangkan, tambal sulam ya, itu selama sekian tahun. Kira-kira capek enggak? Pasti capek. Oke ya, itu sedikit ilustrasi ya. Jadi saya sudah pernah mengalami istilahnya gali tutup lubang, kemudian tambal sulam itu ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan pelajaran yang berharga di situ. Baik, kita kembali ke topik pembahasan yang di awal sudah saya sampaikan. Di saat kita nego, ini betul-betul kita harus memposisikan diri kita ya. Kita harus betul-betul melihat situasi dan kondisi. Kita ini sedang berbicara dalam koridor apa dulu. Nah, misalkan kita dalam konteks pinjaman online ilegal. Ya, sini kita bahas pinjaman online ilegal. Pinjam 1 juta kembalinya 2 juta, 3 juta. Apakah bunganya dibayar? Tidak. Saya bilang tidak. Ya. Karena jelas mereka tidak berizin, ya kan? Mereka ada ilegal dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi apa yang mereka persyaratkan. Kemudian bagaimana dengan nota pokoknya? Sebagai insan muslim, ya kan? Di Al-Quran sudah jelas, ya, ditegaskan ya. Kalau memang kita berakad, ya kita selesaikan dengan akad pula. Bagaimana caranya? Begini, kalau pinjaman online ilegal, kita harus tegas ya, harus tegas. Saya terima sekian, saya bayar sekian. Kalau Anda tidak mau dibayar, ya sudah, silakan. Kemudian mereka akan mengancam sebar data dan sebagainya. Itu kemampuan mereka. Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa membendung apa yang mereka
ingin lakukan. Karena apa? Mereka yang memegang sistemnya. Ya, mereka yang memegang sistemnya. Oke ya. Jadi itu apabila berhadapan dengan pinjaman online ilegal, saya bilang. Nah, lantas bagaimana dengan pinjaman online yang legal atau mungkin kredit-kredit yang lainnya? Oke. Di dalam hutang piutang itu ada disebutkan namanya dalam hal keadaan memaksa. Maksudnya gimana ya? Keadaan memaksa. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi keadaan memaksa di situ ada disebutkan sebagai force majeure. Force majeure itu seandainya debitur mengalami kecelakaan karena bencana alam, nah, ya mungkin rumahnya tiba-tiba kejatuhan pesawat, nah, ya rumah yang dihutang ya jatuh pesawat, hancur, nah itu lunas ya, itu pasti lunas ya. Atau debitur meninggal dunia, ya kan, meninggal dunia, tidak ada ahli waris atau apa, ini selesai hutangnya, selesai. Itu force majeure yang tidak bisa dibendung, tidak bisa istilahnya tidak direncanakan, tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, ya kan. Kemudian di situ juga istilahnya ada di di luar kehendak, Jadi tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan di luar kehendak. Ya, itu keadaan memaksa. Nah, dari keadaan memaksa ini apa hubungannya dengan nego pokok tadi? Nah, ini yang saya buatkan ilustrasi. Saya seorang pekerja dari suatu perusahaan. Gaji saya katakanlah 5 juta per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sisa bersih yang saya terima adalah kurang lebih 500.000. Ternyata ya, ada kebutuhan mendadak. Apa itu? Misal nih, anak sekolah swasta butuh biaya, akhirnya pinjam ya kan, ke kredit ya, badan penjamin kredit yang legal. Sebulan 2 bulan oke, bisa bayar ya, karena tutup lubang terus ya. Nah, begitu menginjak ke bulan keempat, kita tidak mampu bayar. Kenapa demikian? Karena ternyata saya di PHK. Nah, saya di PHK dari perusahaan yang di mana tempat saya bekerja. Apakah ini termasuk keadaan masa? Iya. Apabila memang kita di PHK karena situasi, contohnya pandemi seperti ini. Jadi bukan di PHK-nya karena kita berbuat suatu pelanggaran, suatu kesalahan, ya kemudian kita dikeluarkan, dan sebagainya. Bukan. Tapi karena pandemi, ya kan, karena pengurangan karyawan seperti itu. Itu menjadi salah satu usaha kita untuk menyampaikan permohonan keringanan kepada lembaga penjamin kreditnya. Ajukan surat permohonan keringanan, ya kan, yang letakkan di bawah ini nama, ya kemudian dengan ini mengajukan permohonan keringanan dalam penyelesaian kewajiban yang masih tertunda dengan besaran sekian. Ya kan. Apa? Permohonan keringanannya berupa apa? Berupa penghapusan bunga, penghapusan nilai tambah, penghapusan penalti, seperti itu disebutkan. Itu pernah saya lakukan ya. Seperti itu. Apakah surat permohonan keringanan ini akan dirilis di ACC oleh badan usaha yang meminjamkan? Itu semua kembali kepada kebijakan. Tapi dikala Allah memberikan ridhonya, ya, dikala campur tangan Allah menyertai usaha kita, karena apa? Di saat mengajukan permohonan keringanan, di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, ya kan? Ya Allah, semoga Engkau ridhai, ya kan? Ikhtiar hamba di dalam permohonan keringanan ini karena ingin apa? Ingin kembali kepada kehadirat-Mu dengan melepaskan hutang yang disertai riba dalam hati. Jadi nego pokok secara lisan, ini secara lisan ya saya sampaikan, untuk lepas ribanya adalah di sini, jangan disampaikan. Kalau saat itu kita sampaikan, wah saya nggak bisa, saya ingin bayar pokoknya aja karena saya ingin lepas dari riba, nggak akan di-ACC, nggak akan pernah. Karena apa? Riba tidak ada dalam perdata. Ingat baik-baik. Riba tidak ada disebutkan dalam undang-undang perbankan dan sebagainya. Tidak ada. Jadi ingat baik-baik, Allah Maha mengetahui sekecil apapun, sedetil apapun.
Dan insya Allah ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi juga waktu itu. Ya, sudah sempat disita juga rumahnya ya. Tapi belum jadi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah qadarullah. Ya, qadarullah dengan izin Allah, rumahnya masih bisa saya pertahankan. Ya. Selagi, ya, saya ulangi, jangan pernah mengajukan permohonan keringanan akan kewajiban yang tertunda, kewajiban yang tertunda yang belum terselesaikan dengan alasan lepas dari riba. Ya, karena apa? Konstruk hukumnya sudah berbeda. Bunga itu secara hukum manusiawi, di situ sudah jelas, ya kan? Ada hukum perdata yang sebagainya. Sedangkan riba itu adalah konteks di dalam keyakinan kita. Dasarnya apa? Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ya disamakan dengan hukum perdata, tidak, jauh sekali. Ya. Oleh karenanya, untuk menjembatani ini kita mengambil jalan tengah saja. Ya. Di saat kita mengajukan atau negosiasi permohonan keringanan akan nilai pokok, di dalam hati kita juga kita mengajukan kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau lancarkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, semoga dilancarkan lidahnya. Nah, insya Allah dengan begitu disertai surat permohonan keringanan, di belakangnya ada rincian dari neraca anggaran rumah tangga kita ya, yang menunjukkan bahwa nilai defisit pada penghasilan kita. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan izin Allah di ACC. Ya, saya ingat baik-baik, kita harus benar-benar bisa melihat situasi kita, menempatkan posisi kita, ya, menempatkan cara pandang kita, menempatkan sudut pandang kita, pemikiran kita di saat kita bernegosiasi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga teman-teman bisa mengambil faidahnya, semoga bisa bermanfaat dan menjadikan manfaat bagi teman-teman yang lain juga. Semua ini adalah dengan izin Allah. Semua kebaikan adalah bersumber dan datang dari Allah. Apabila saya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali tentunya dengan video-video yang bisa membalikan diri kita kembali kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.